Halo semua, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Kali ini gue bakal membahas Game Week 34 secara lengkap. Jadi jangan kemana-mana, nonton video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu, karena gue bakal terus membahas mengenai tips-tips tentang FPL. Oke, di sini udah ada tim gue di Game Week 33 kemarin. Jadi tim gue kemarin berhasil mendapatkan 55 poin. Gue berhasil mendapatkan panel hijau yang sangat sedikit sebenarnya, hanya beda 6 ranking. Dari 115 kemarin gue menjadi sekarang 109. Tim gue sendiri dari defense, gue sendiri punya 2 Chelsea dan clean sheet, jadi gue dapat poin dari situ lumayan banyak. Kemudian untuk Veltman sendiri gue lumayan kecewa, Brighton bisa kalah 1-0 sama Sheffield. Padahal ini merupakan bisa dibilang transfer gue kemarin itu Veltman ya. Jadi gue berharap dia bakal perform, ternyata enggak juga. Kemudian ada Cody, 0 poin. Kita tahu Wolves kebantai 4-0 lawan Burnley. Hat-tricknya Chris Wood gila banget menurut gue. Jadi gue dapet 0 poin Cody. Kemudian TAA juga Liverpool kebobolan di menit-menit akhir. Jadi cuma dapet 2 poin. Di midfield gue punya Salah sebagai kapten, berhasil mencetak 1 gol dan banyak yang lumayan protes ya karena dia dapat bonus poin setelah beberapa jam setelah pertandingan selesai. Gue sendiri no comment sama hal itu, terutama gue yang kaptenin dia. Gue sebenarnya senang-senang aja ya. Jadi gue dapet ya oke lah, Salah sendiri gue kaptenin. Kemudian Jota dia di sub nggak nyampe menit 60, jadi gue cuma dapat 1 poin dari dia. Fernandes lagi-lagi blank. Kemudian ada Lingard yang juga nggak berhasil cetak poin banyak. Kemudian ada Vidra yang Burnley, padahal gue harap sebenarnya Vidra bisa nyetak gol lah ya setidaknya gitu, ternyata semuanya dibabat sama Chris Wood, jadi Vidra gak dapat apa-apa. Kemudian ada Iheanacho yang lagi-lagi gokil banget, berhasil cetak 1 gol 1 assist dan golnya itu bagus banget menurut gue. Jadi gue gak tahu kenapa lagi perform banget dan ya gue sejauh ini puas sama tim gue. Oke. Sekian tim gue di Game Week 33 kemarin. Gue mendapatkan 55 poin yang which is sebenarnya rata-rata ya, kalau nggak salah rata-ratanya top 10k atau top 100 gue nggak tahu, itu sekitar 52. Jadi ya gak heran gitu gue cuma naik 6 poin. Oke, nextnya gue bakal membahas mengenai fixture di Game Week 34. Oke, di sini udah ada fixture untuk Game Week 34 di mana akhirnya 20 tim ini bakal main lagi. Jadi nggak ada blank Game Week lagi di Game Week ini. Jadi harusnya kita bisa lebih mudah dalam menentukan tim kita. Jadi di sini udah ada beberapa fixture yang gue box merah, yang berarti menurut gue sendiri bisa kita coba targetin untuk ya bisa dibilang mempengaruhi keputusan kita ya buat membuat tim di Game Week 34 nantinya. Nah, yang pertama sendiri ada Brighton yang akan ketemu sama Leeds. Menurut gue ini akan jadi match yang seru karena kita tahu sendiri Leeds belum pernah kalah semenjak Game Week 28 dan dia punya fixture yang bagus banget di akhir musim. Sedangkan Brighton yang kita tahu lumayan solid, kemarin kalah 1-0 lawan Sheffield United. Dan harusnya Brighton sendiri punya motivasi yang lebih untuk ya bisa dibilang keluar lah ya dari zona degradasi, atau menjauh setidaknya. Dia nggak di zona degradasi tapi menjauh ya. Jadi harusnya match ini bakal seru. Dan buat FPL sendiri gue bakal lebih tetap condong ke Leeds, dan bisa aja kalau lu mau menurut gue ngambil Dallas atau Harrison yang karena fixernya menurut gue dia bakal bagus ke depannya, apalagi di 3 game week terakhir. Jadi ya gue rasa Leeds bakal lebih unggul lah ya di game ini. Nextnya ada Everton yang akan ketemu Villa, yang menurut gue memang sedikit tricky. Secara data Everton memang punya defense yang lebih bagus dengan XGC yang lebih kecil atau goal conceded-nya, expected goal conceded yang lebih sedikit daripada Aston Villa itu sendiri. Sedangkan untuk lini serangnya Villa sendiri dengan Watkins-nya punya XG yang lebih tinggi daripada Everton itu sendiri, walaupun bedanya dikit banget ya. Nah, gue sendiri menilai match ini bagus buat beberapa aset Everton sama Villa sebenarnya, karena fixture mereka yang bakal double di Game Week 35 dan juga yang nggak blank di Game Week 36. Jadi menurut gue akan tetap menarik untuk bawa aset dari kedua belah tim, Everton maupun Villa. Jadi menurut gue ya bisa aja Watkins, bisa aja DCL, bisa aja Sigurdsson, atau mungkin backnya Everton seperti Dean, ataupun backnya Aston Villa seperti Konsa, Mings, ataupun Martinez itu sendiri. Kemudian ada Spurs yang akan bertemu dengan Sheffield United, yang sudah hampir pasti menurut gue banyak banget yang bakal kaptenin Kane. Gue sendiri untungnya kemarin gak jadi buang Kane demi Vardy, karena menurut gue Kane ini bisa jadi opsi kapten kita di Game Week 34. Jadi bagi yang punya Kane ataupun Son, menurut gue itu adalah 2 aset yang
menurut gue lumayan penting ya di game week 34 ini, Kane Amason. Jadi kalau lu masih punya Fadrid itu terserah lu, which is fine banget menurut gue. Fixture-nya juga lumayan oke. Kalau nggak salah akan ketemu Southampton, tapi ya bisa dibilang Kane harusnya punya effective ownership atau EO yang tinggi banget di game week ini, karena banyak yang harusnya banyak kaptenin dia. Cuma ya itu lagi-lagi balik ke tim kita masing-masing ya. Nah, untuk Reguilon sendiri sebagai bisa dibilang aset ketiga dari Spurs, gue sendiri gue nggak punya, tapi dengan harga yang dia lumayan mahal 5,6, gue rasa akan lebih menarik menurut gue kalau kita punya Dallas yang lebih murah 0,3, dan atau kita mau ganti ke back yang bakal double di game week 35 dan gak break di game week 36 kayak pemain Villa ataupun pemain Everton. Nah, untuk terakhir ada West Bromwich Albion yang akan ketemu sama Wolves. Yang kemarin Wolves ini diobok-obok ya sama Chris Wood. Jadi gue udah berkali ngomong juga ini West Brom sebenarnya punya fighting spirit yang lagi tinggi banget. Dia bakal berusaha buat keluar dari zona degradasi. Dan terbukti kemarin dia bisa seri lawan Aston Villa lagi ya, 2-2. Tapi dengan fixture yang menurut gue lumayan berat, West Bromwich Albion, gue agak ragu sebenarnya buat masukin dia ke tim gue. Kecuali Pereira, menurut gue itu pun gue rasa akan jadi one week punt atau pemain yang bisa lu manfaatin atau lu pakai di satu minggu. Tapi secara keseluruhan gue kayaknya nggak bakal nyari West Bromwich Albion kecuali Pereira sih. Jadi itu beberapa pertandingan yang menurut gue bisa kita targetin untuk nextnya di game week 34. Nah, berikutnya gue akan membahas mengenai topik yang lagi banyak banget diomongin sama orang-orang, yaitu adalah apakah ini saatnya melepas Bruno Fernandes di game week 34. Oke, di sini sendiri gue udah kasih lu pada lihat data mengenai Bruno Fernandes. Ada beberapa data yang gue kumpulin di sini seperti point per game, minutes per expected assist, minutes per expected goal, minutes per expected goal involvement, sama minutes per goal attempt in the box. Jadi gue bakal kasih lihat lu pada satu-satu. Di sini gue bandinginnya mengenai all match atau semua pertandingan Bruno Fernandes yang dia udah jalanin dari game week 1 sampai game week sekarang, game week 33 menuju 34. Dan 6 pertandingan terakhir di mana kita semua mulai melihat penurunan dari Bruno Fernandes ini sendiri. Nah, yang pertama untuk poin per game ataupun rata-rata poin yang dihasilkan per gamenya. Di semua matchnya, di semua pertandingan ini selama sejauh ini, rata-ratanya Bruno Fernandes itu 6,7 poin, dimana menurut gue itu cukup tinggi, hampir 7 poin setiap pertandingannya. Dan di 6 pertandingan terakhir, dia hanya menghasilkan 4 poin. Dan menurut gue sendiri 4 poin ini udah lebih bagus daripada kalau gue kasih 4 pertandingan terakhir, dimana mungkin poinnya cuma 3 ataupun yang gak nyampe 4. Jadi bisa dinilai kalau poin sendiri tentunya kelihatan bahwa kita kan FPL pasti tentunya nyari poin ya, bukan nyari main yang bagus atau enggak. Cuma bisa dilihat poin sendiri emang nurun secara keseluruhan secara satu seasonnya Bruno Fernandes ini dengan 6 pertandingan terakhir. Bisa dibilang beda hampir 3 poin rata-ratanya. Kemudian untuk minutes per expected assist jauh ini lebih buruk daripada 6 pertandingan terakhir. Jadi bisa dibilang 6 pertandingan terakhir punya minutes per expected assist lebih tinggi daripada satu season dia, yaitu 277 dibandingkan dengan satu seasonnya yaitu 317,3. Kemudian untuk minutes per expected goals-nya bisa dilihat all match-nya lebih bagus 197, sedangkan 6 pertandingan terakhir Bruno butuh 218 menit untuk menyatakan ya kurang lebihnya expected goals itu sendiri ya. Jadi kelihatan bahwa cara expected goals juga mulai menurun. Kemudian untuk minutes per expected goal involvement atau keterlibatan dalam mencetak gol bisa dilihat juga dalam 6 pertandingan terakhir Bruno ini punya menit yang lebih tinggi yaitu 122, which is nggak baik ya. Jadi datanya mulai turun lagi di minutes per expected goal involvement-nya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu minutes per goal attempt in a box. Jadi menit yang dibutuhkan untuk mencetakkan kurang lebihnya satu peluang mencetak gol di dalam kotak. Bruno ini punya data yang lebih bagus di pertandingan terakhir dengan 64, sedangkan all match-nya rata-ratanya itu 70,7. Jadi menurut gue dari data di sini, gue bisa menarik beberapa kesimpulan di mana gue udah buat sendiri di sebelah kanan ini ada plus poin sama minus poin. Jadi plus poinnya bisa kita lihat sebenarnya dari segi data, Bruno ini sebenarnya masih bagus. Kalau lu lihat dari midfielder premium lainnya ataupun midfielder secara keseluruhan di FPL, Bruno ini bisa dibilang masih 5 besar secara data ya guys. Jadi secara data Bruno ini sebenarnya masih bagus. Kayak kalau lu lihat datanya merah itu sebenarnya kalau lu bandingin dengan beberapa pemain lain itu sebenarnya datanya masih bagus. Cuma lagi-lagi kita kan tahu harganya yang cukup mahal itu, kita expect-nya pasti lebih. Kemudian untuk yang kedua plus poinnya kalau kita tetap punya Bruno, yaitu adalah kita bakal jaga effective ownership. Jadi bisa dibilang Bruno ini kalaupun poinnya banyak ataupun blank kita tetap cenderung aman. Karena bisa dibilang effective ownership-nya
masih mungkin lebih 50% lebih ya, bukan IO-nya, maksudnya IO-nya mungkin masih ya mungkin 70% gue nggak tahu, cuma bisa dibilang masih tinggi banget walaupun sekarang gue lihat ada penurunan IO dari si Bruno Fernandes ini, cuma secara keseluruhan gue rasa masih cukup tinggi. Kemudian untuk minus poinnya gue bisa kasih lu 3 minus poin dari kalau kita punya Bruno Fernandes. Yang pertama fixture-nya kurang bagus, bisa dilihat di bawah. Gue udah buatin fixture-nya Bruno Fernandes. Yang pertama ada Liverpool besok game week 34. Kemudian di game week 35 ketemu Aston Villa sama Leicester sendiri, double game week. Kemudian dia bakal ketemu blank game week di game week 36. Fulham home di game week 37 sama Wolves away di game week 38. Jadi bisa dibilang sebenarnya game yang cukup bagus adalah cuma Fulham sama Wolves sendiri. Sisanya menurut gue lumayan sulit bagi Manchester United. Jadi bisa dibilang ini minus poinnya kalau kita punya aset Manchester United ya. Fixture-nya kurang bagus. Kedua, kita tahu Bruno ini lumayan mahal ataupun mahal banget. Dengan harga segitu gue rasa pastinya kita bakal ketemu orang-orang yang dengan harga yang lebih murah tapi datanya sendiri juga bagus dan fixture-nya juga oke, yang bakal gue bahas nanti setelah ini. Kemudian yang ketiga adalah blank di 4 dari 5 game. Jadi kita tahu Bruno ini dari 5 game terakhir dia udah blank 4 kali, which is itu gak bagus banget di harganya yang mahal itu. Dia cuma bisa kasih ya 3 poin, 2 poin, 3 poin, 2 poin. Jadi itu plus sama minus poin kalau kita punya Bruno Fernandes. Dari gue sendiri, pendapat gue ragu gue bakal berani buat lepas Bruno. Cuma karena lagi-lagi karena IO-nya yang cukup tinggi, tapi gue rasa gue harus lakuin itu mau gak mau untuk dapetin pemain-pemain yang bakal main di game 35 double sama gak blank di game 36. Cuma gue belum pasti melakukan itu. Nanti lebih lengkapnya gue bakal bahas di transfer plan gue. Kemudian di sini gue udah kasih lihat lu pada beberapa nama nantinya untuk pengganti Bruno Fernandes sendiri kalau lu mau ganti Bruno Fernandes. Yang pertama ada Ward-Prowse itu sendiri dari Southampton. Dengan 4 pertandingan terakhir berhasil mencetakkan 1 assist tanpa gol, shot on targetnya 2, XG dan penaltinya 0,33, peluang yang diciptakan sebesar 5, kemudian juga goal involvementnya expectednya adalah 1,37. Jadi Ward-Prowse sendiri kita tahu sebagai bisa dibilang aset dari Southampton yang paling worth it setelah Danny Ings bisa dibilang ya. Paling aman lah ya. Kita tahu sendiri dengan dia yang bakal double game week nantinya di game week 35 dan gak blank di game week 36. Menurut gue ini bisa jadi opsi lu pada, terutama dengan Ward-Prowse yang bisa dibilang set piece taker ya dari Southampton sendiri. Dia ngambil free kick, corner ataupun penalti mungkin gue gak tahu. Tapi sebagai set piece taker pastinya punya advantage yang lebih di FPL. Dengan game week yang bisa dibilang bagus ya, 34 Leicester itu ya bisa dibilang jelek sih. Dengan game week 35 Crystal Palace bagus, Liverpool jelek, Fulham oke, Leeds lumayan, sama West Ham yang lumayan ya bisa dibilang tricky sih ya. West Ham lumayan sulit sekarang. Jadi Ward-Prowse ini terutama di harganya yang gak nyampe 6 gue rasa, Ward-Prowse ini tentunya bisa jadi opsi lo pada. Berikutnya adalah Sigurdsson, aset dari Everton yang belakangan ini namanya mulai naik lagi. Dari 4 pertandingan terakhir dia berhasil mencetakkan 2 gol, 0 assist, 3 shot on target dengan XG non penalti sebesar 0,83, 4 peluang yang diciptakan dan juga XGI sebesar 1,87. Nah, Sigurdsson sendiri bisa dibilang juga lagi naik lagi nih, namanya 3 game week atau 4 game week terakhir dengan Everton yang lumayan udah oke lagi. Dan terutama dengan fixture yang menurut gue bagus banget. Di game week 34 dia akan ketemu Villa, game week 35 West Ham Aston Villa, 36 gak blank ketemu Sheffield, 37 Wolves, sama 38 yang lumayan sulit yaitu ketemu City itu sendiri. Tapi gue rasa 38 City udah bakal juara, jadi kita gak tahu ya City bakal turunin squad ke berapa. Tapi gue rasa City udah bakal juara sebelum game week 38 dan mungkin gak nurunin squad intinya lagi ya. Jadi gue rasa untuk Everton sendiri fixtures-nya lumayan bagus banget, dan Sigurdsson yang juga ngambil penalti menurut gue bisa jadi advantage lu pada dengan harga yang ya lebih mahal daripada Ward-Prowse tadi. Cuma menurut gue Sigurdsson juga bisa jadi opsi buat lu gantiin Bruno Fernandes. Kemudian nextnya untuk kita ganti Bruno Fernandes ada sama-sama pemain MU yaitu Mason Greenwood yang dalam 4 pertandingan terakhir berhasil mencetakkan 4 gol 1 assist. Hebat banget menurut gue, itu angka yang lumayan tinggi. Shot on targetnya 9, XG non penalti 1,82, 4 peluang diciptakan dan juga expected goal involvementnya sebesar 2,44. Nah, kita tahu sendiri Greenwood belakangan ini lagi banyak diomongin juga, mungkin 2 game week terakhir ya, karena dia mulai masuk tim lagi. Kita tahu di season sebelumnya setelah restart COVID, FPL mulai lagi, Greenwood itu gacor banget. Seingat gue kita harus punya 3 pemain dari MU ya waktu itu ya. Greenwood, Rashford atau Bruno segala macam.
Tapi FPL season ini beberapa game week pertama Greenwood ya kita tahu bahkan sepanjang game week ini dia kurang oke. Tapi di terakhir-terakhir ini mulai jadi pilihan lagi buat manajer FPL. Tapi sayangnya menurut gue fixture-nya kita tahu sendiri sama kayak Bruno Fernandes. MU nggak bakal punya fixture yang bagus. Liverpool, Aston Villa, Leicester itu jelek menurut gue, kemudian blank. Jadi yang bagus cuma Fulham udah bilang tadi. Sehingga menurut gue sebenarnya secara data Mason Greenwood pastinya oke banget. Kalau lu cuma melihat data dan di atas kertas, pastinya harusnya lu mengambil Mason Greenwood walaupun dengan harga yang udah nggak murah lagi. Menurut gue udah 7 ke atas karena harga naik terus Greenwood ini. Cara data ini oke banget, cuma yang harus lu pikirkan lagi adalah fixture yang jelek. Dan juga gue nggak tahu sih apakah Greenwood udah pasti bermain lagi, maksudnya pasti starting 11 atau enggak. Cuma salah satu concern gue adalah fixture itu doang sih. Nama terakhir menurut gue yang bisa kita jadikan opsi untuk menggantikan Bruno Fernandes yaitu adalah Harrison. Dengan 4 pertandingan terakhir mencetakkan 1 gol dan 2 assist, 4 shot on target, 1,69 XG non penaltinya, 7 peluang ciptakan dan juga XGI sebesar 2,18. Menurut gue mungkin gak banyak orang yang menganggap Harrison ini sebagai pengganti Bruno Fernandes yang oke. Cuma gue sendiri mau kasih lihat lu pada bahwa Harrison ini punya statistik data yang oke banget. Dan juga bisa dilihat di sini fixernya bagus banget menurut gue dengan game week 34 ketemu Brighton, game week 35 home akan melawan Tottenham, dan 3 game week terakhir ini menurut gue yang oke banget yaitu Burnley, Southampton sama West Bromwich Albion. Gue yakin di 3 game week terakhir banyak banget yang bakal masukin aset dari Leeds lagi. Cuma gue rasa Harrison dari segi data kalau lihat sekarang pemain yang paling perform di Leeds sekarang bukan Bamford, bukan Rafinha karena cedera. Jadi Harrison ini paling oke datanya secara di atas kertas. Dan dengan fixture yang oke banget menurut gue, Leeds United ini bisa jadi opsi kita semua buat kita gantiin Bruno Fernandes. Oke, jadi nextnya gue akan membahas mengenai transfer plan gue atau rencana game week gue ke depannya bakal kayak gimana. Oke, untuk tim gue di game week 34 besok, gue punya 2 free transfer karena kemarin gue nggak melakukan transfer, jadi gue punya 2 free transfer dengan uang di bank hanya 0,1. Jadi menurut gue harus melakukan transfer pastinya biar nggak sia-sia free transfer gue. Tapi kepada siapa gue bakal melakukan transfer itu dia jadi masalahnya. Nah sejauh ini banyak banget orang yang bakal buang Bruno Fernandes. Dan gue sendiri juga jujur gue tertarik banget buat melakukan itu. Karena ya bisa dibilang kalau lu lihat secara statistik ya dari 28 dia udah blank. Dari 28 ya 30 dia melakukan 1 assist ya kalau gak salah. Dan terakhir yang dia haul menurut gue 27. Jadi udah lama banget dan di harga dia yang 11,5 menurut gue udah gak worth it lagi buat dipunyai. Kalau lu masih tahanin dia sebenarnya gak worth it ya kalau bisa dibilang. Cuma balik lagi satu-satunya hal dan menurut gue hal terpenting yang jadi halangan bagi gue adalah ini dia tim selected by-nya atau nanti effective ownership-nya. Sekarang dia dipilih sama 56,1% tim, menurut gue itu masih banyak. Terutama mungkin di top 10K harusnya lebih banyak lagi ya effective ownership-nya, gue gak tahu. Cuma itu jadi masalah bagi gue pastinya. Cuma kalau gue buang Bruno Fernandes, gue punya duit 11,5 di sini, gue rasa gue bisa ya pastinya bisa beli semua pemain ya. Cuma gue pastinya bakal tetap lebih percaya atau gue pinginnya masukin ke pemain-pemain yang bakal double game week di game week 35 dan gak blank di game week 36. Kayak pemain Everton atau pemain Aston Villa yang menurut gue bisa jadi target ya. Jadi menurut gue bisa aja kalau di sini gue masukin Sigurdsson dengan harga 6,9, jadi gue masih punya di bank 4,6. Sigurdsson sendiri menurut gue di tiga game terakhir dia main secara 90 menit dan di lawan Tottenham dia berhasil cetak 15 poin, which is oke banget. Dan ya balik lagi kayak tadi dia ngambil penalti, set piece taker menurut gue jadi bisa jadi opsi juga. Gue punya 4,6 di sini, gue bisa aja masukin lagi atau gunain dua-duanya di game week 34. Cuma gue rasa gue nggak mau melakukan itu, jadi gue simpen lagi buat game week 35 sehingga gue nantinya punya 2 free transfer di game week 35. Mungkin aja karena gue rasa gue bakal nyimpen sampai game week 35 biar lebih pasti ya. Kayak kalau gue nabung dari sekarang pemain itu tahu-tahu kita tahu belum, itu sebenarnya kan belum fix ya semuanya. Kita semua berpatokan sama Ben Crellin. Jadi gue rasa semakin dekat gue melakukan transfer itu pastinya bakal lebih aman.
Walaupun mungkin aja ada kemungkinan harganya bakal naik ataupun ya dia bakal haul dulu di game week 34. Cuma gua rasa pastinya bakal lebih aman kalau kita udah ketemu fixture yang fix dulu. Jadi kalau gua transfer 2 di game week ini gua rasa itu nggak aman. Jadi gua bakal roll lagi satunya lagi buat bisa 2 transfer di game week 35. Nah di game week 35 mungkin aja gua ganti Vidra ke salah satu pemain Everton atau Aston Villa lagi, kayak misalnya mungkin Watkins ataupun DCL. Cuma gue kayaknya bakal lebih condong ke Watkins dengan harga 6,6 dan gue punya di bank 2,8. Nah nanti gue punya satu transfer lagi, bisa aja gue masukin salah satu defender mereka kayak Dean, mungkin kayak Martinez ataupun Konsa ataupun ya siapapun pemain Aston Villa sama Everton yang main di belakang ya. Cuma mungkin gue bakal masukin ganti Mendy ke Martinez di game week 35 nantinya. Karena kalau lu lihat di game week itu Chelsea bakal ketemu City dan di game week 36 dia bakal ketemu Arsenal. Jadi 2 game week ini menurut gue kurang oke, dan walaupun ada kemungkinan blank lagi juga Chelsea di game week 36. Manchester City menurut gue lumayan berat sih. Jadi gue kayaknya bakal masukin Martinez dan gantiin Mendy itu sendiri. Jadi sejauh ini itu jadi sejauh ini itu rencana tim gue kayak gitu. Kalau lu semua suka sama video ini jangan lupa like dan juga jangan lupa komen kalau lu ada pertanyaan khususnya mengenai game week 34. Oke? Good luck untuk game week 34-nya dan jangan lupa transfernya maksimal adalah di Jumat malam ataupun Sabtu subuh ya. Jangan lupa untuk transfer, oke? Bye-bye.